Shalom, damai di hati. Saat ini kita patut angkat puji dan syukur kepada Tuhan, sebab hanya oleh kasih dan anugerah-Nya kita boleh jumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Kita akan awali dengan pujian, Bohong Itu Dosa. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah pemelihara kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Karena itu kami memohon Engkau perlengkapi kami dengan hikmat surgawi, supaya kami dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu dan menjadikan firman itu pegangan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan untuk pembacaan dan perenungan firman ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudaraku, tema renungan harian keluarga di hari ini, mendustai Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman di hari ini menceritakan tentang Ananias yang tidak jujur soal hasil penjualan tanahnya. Padahal tanah itu adalah kepunyaannya dan ada dalam kekuasaannya. Bahkan ketika tanah itu dijual, hasilnya tetap ada dalam kekuasaannya. Memang ada cara hidup jemaat saat itu yang unik, yaitu dicatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34b sampai 35 yang berkata, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu, mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Sepertinya Ananias tidak rela, tidak ikhlas untuk membagi-bagikan hasil penjualan tanahnya itu, sehingga dia merencanakan untuk menyembunyikan hasil penjualan tanah yang lain. Disinilah letak kesalahan Ananias. Dia tidak jujur dan sudah berbohong kepada Petrus sebagai hamba atau rasul Tuhan, dan Petrus katakan, Ananias bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berefleksi dari ketidakjujuran Ananias, dari dusta seorang Ananias di depan Rasul Petrus yang juga dipandang sebagai dusta di hadapan Tuhan, maka kepada kita diingatkan untuk selalu hidup dalam kejujuran. Jujur dalam segala hal, walau terkadang
kejujuran itu menyakitkan. Tetaplah jujur. Jangan suka berdusta. Jangan suka berbohong terhadap sesama manusia, terhadap para rasul. Yang paling utama, jangan mendustai Tuhan. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha melihat. Pujian tadi, bohong itu dosa. Dusta itu dosa. Sekarang, sering kita jumpai ada orang kelihatannya sudah terbiasa dengan suka berdusta dengan tujuan-tujuan tertentu. Karena dusta sudah menjadi kebiasaan, maka dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa dengan dusta-dustanya. Jangan menjatuhkan dan merendahkan orang lain dengan dusta, dengan kebohongan. Ada ungkapan yang mengatakan, secepat apapun kebohongan berlari, kebenaran akan mendahuluinya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami puji dan muliakan nama-Mu, karena Engkau berkenan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini akan mendorong, memotivasi kami untuk dapat menjalani kehidupan beriman dengan terus menjaga kejujuran dalam tutur kata dan tindakan hidup kami. Kami tidak akan melakukan kebohongan dan dusta kepada semua orang, terlebih terhadap Tuhan. Karena itu perbaharuilah kehidupan kami. Ajarkan terus kepada kami untuk berkata jujur dan bertindak benar. Terima kasih Tuhan, semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Pribadi, keluarga, pekerjaan, studi, dan pelayanan. Semua yang diharapkan Tuhan yang berkati. Terima kasih ya Bapa, ini kami yang mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kiranya Tuhan yang adalah sumber segala berkat akan terus menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.